Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1194. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Orang ini memancarkan aura menakutkan. Matanya terbuka lalu tertutup seperti matahari dan bulan, lalu menatapnya. Penatua Yehe, kata Penatua Gusu. Dia bergegas maju untuk memberi hormat dengan sangat hormat kepada orang ini. Orang ini bernama Penatua Yehe. Tatapan Kincen juga segera melihat Penatua Yehe, dan Kincen segera mengerti bahwa Penatua Yehe ini seharusnya adalah Penatua yang memimpin camp Tianjuo bagian ini. Penatua Yehe nampak adalah orang yang kuat di ranah puncak mulai bumi. Bagi Kincen sebelumnya, ini merupakan keberadaan seperti dewa. Tetapi bagi Kincen sekarang, itu bukan apa-apa. Kincen bertemu dengan Penatua Yehe, kata Kincen seraya memberi hormat kepada Penatua Yehe. Kincen. Sebuah suara terdengar diikuti dengan suara melesat. Kemudian sosok dengan cepat terbang dari luar aula. Ternyata itu adalah Yang Mulia Mantra. Dan di belakang Yang Mulia Mantra juga ada Guru Suci Yao Guang. Tentu saja itu kamu. Ketika Yang Mulia Mantra melihat Kincen ekspresinya bersemangat. Tetapi segera cahaya yang luar biasa meledak dari matanya. Kamu telah menerobos ranah Yang Mulia, kata Yang Mulia Mantra. Dia menghirup udara dingin. Dan Guru Suci Yao Guang di sampingnya juga nampak terkejut. Guru Suci Yao Guang hari ini aura di tubuhnya bergulir. Dan dia telah melangkah ke ranah Yang Mulia setengah langkah. Tetapi masih ada jarak dengan ranah Yang Mulia yang sebenarnya. Dan Yang Mulia Mantra nampak dia masih merupakan ahli puncak ranah Yang Mulia Pana. Tetapi auranya lebih kuat. Tetapi ada juga sedikit jarak dari ranah Yang Mulia Bumi. Ranah Yang Mulia Bumi untuk Yang Mulia Mantra ini sangat sulit untuk bisa diterobos. Tetapi kultivasi Kincen saat ini mengejutkan mereka berdua. Yang Mulia Mantra menyipitkan matanya dan memandang Kincen dengan sangat hati-hati. Aura di tubuh Kincen terlalu kuat, dan bahkan dia merasakan aura yang membuat jantungnya berdebar-debar. Dan itu langsung mengejutkannya. Petualangan apa yang didapat oleh Kincen? Jika mereka berdua mengingat pada waktu di rumah Guanghan waktu itu, Kincen tidak lebih daripada setengah langkah Yang Mulia. Dan dia menyarankan agar Kincen dan yang lainnya datang ke medan perang 10.000 ras. Namun tanpa diduga, sudah berapa lama waktu berlalu, napas Kincen saat ini sebenarnya jauh lebih menakutkan darinya yang langsung mengejutkannya. Layak untuk menjadi murid perhatian guru Tianjun. Alam Dewa Piantin, kata Yang Mulia Mantra. Dia secara instan memahami bahwa terobosan seperti Kincen tidak akan mustahil tanpa petualangan. Dan petualangan biasa tidak akan memungkinkan Kincen untuk bisa membuat terobosan yang begitu besar. Dan hanya alam Dewa Piantin. Yang Mulia Mantra tidak bisa menahan senyum. Kincen ini benar-benar memiliki jalan. Pada awalnya, dia tidak mau bertindak dengan camp Tianjuo. Yang Mulia Mantra juga khawatir bahwa Kincen tidak akan memiliki sumber daya yang cukup atau akan menghadapi bahaya. Tetapi sekarang tampaknya dia terlalu naif. Dan Kincen tidak hanya memiliki petualangan, tetapi juga menerobos ranah Yang Mulia. Dan sangat mungkin untuk memasuki alam Dewa Piantin waktu itu. Tempat-tempat di alam Dewa Piantin cukup langka. Mereka hanya bisa mengirim para muridnya. Dan bahkan Yang Mulia Mantra dengan kapasitasnya, dia hanya bisa mengirim Jiwuksu dan yang lainnya. Hanya memasuki ranah rahasia yang sekunder. Tanpa diduga, Kincen memasuki ranah rahasia alam Dewa Piantin sepertinya yang utama. Chen Shao, kata Guru Suci Yao Guang, dia juga melangkah maju. Dia nampak sangat bersemangat. Menteriku, kata Kincen sambil tersenyum. Kembali ke rumah besar, penguasa Guru Suci Yao Guang adalah menteri dari Tianjuo dan melindungi dia untuk jangka waktu tertentu. Chen Shao, jangan panggil aku menteri, kata Guru Suci Yao Guang. Dia nampak tergesa-gesa berkata di depan Kincen. Dia tidak berani menjadi seorang senior dan dia juga merupakan anggota dari Papillon Cendi. Apakah kamu Kincen? Kata Penatua Yehe seraya menatap Kincen seraya tersenyum. Dia telah mendengar tentang nama Kincen.
Dan pada saat yang sama, dia juga dapat merasakan napas menakutkan dari Qin-chen, tetapi dia tidak bisa melihat basis kultivasi Qin-chen yang sebenarnya. Anak ini terlalu buruk. Dia juga tahu bahwa Lord Tianjun telah memperhatikan anak ini, dan ada gangguan besar di surga pada awalnya, tetapi melihatnya hari ini itu memang luar biasa. Yang Mulia Mantra ini, saya khawatir dia akan naik, kata Penatua Yehe seraya melirik Yang Mulia Mantra. Garis murid Yang Mulia Mantra di Tianjuo itu hanya dapat dianggap biasa, tanpa perlindungan master di ranah Yang Mulia Surgawi. Tetapi kali ini, Yang Mulia Mantra merekomendasikan beberapa jenius top untuk memasuki camp Tianjuo 10.000 ras. Dan itu telah menarik perhatian Tianjuo markas besar. Dan jika para muridnya bisa tumbuh, maka itu akan sangat luar biasa. Sebagai pemimpin camp Tianjuo di cabang ini, Penatua Yehe tentu sibuk dengan bisnisnya, jadi tentu saja dia tidak bisa menemani Qin-chen sepanjang waktu. Setelah kedua belah pihak bertukar salam, mereka pun membiarkan Yang Mulia Mantra untuk menyambut Qin-chen. Sebaliknya, Penatua Gusu nampak sangat antusias tentang Qin-chen dan mengundang Qin-chen untuk duduk di tempatnya, meninggalkan Yang Mulia Peng Hui yang tertekan di samping. Kembali ke tempat Yang Mulia Mantra, Qin-chen mulai menanyakan tentang Yuqianshu dan yang lainnya. Kali ini, setelah Yuqianshu dan yang lainnya memasuki alam Dewa Piantin, mereka juga telah mendapatkan banyak hal dan juga mendapatkan perhatian markas besar. Jiruyu dan Yuqianshu dibawa langsung ke camp markas besar Tianjuo untuk berkultivasi di bawah pengaturan markas besar dan tidak kembali ke camp ini. Mendengar itu, meskipun Qin-chen sudah siap sejak lama, namun setelah mengetahui bahwa Yuqianshu dan yang lainnya tidak ada di sini, Qin-chen masih sangat sedikit kecewa. Namun setelah mengetahui bahwa Yuqianshu dan yang lainnya telah menerobos ranah Yang Mulia, Qin-chen masih cukup senang. Saya juga mendengar bahwa Yuqianshu dan yang lainnya tampaknya telah ditemukan oleh sosok tingkat tinggi dalam ras manusia, dan mereka akan diterima sebagai murid, kata Yang Mulia Mantra. Manusia berpangkat tinggi, kata Qin-chen, dia mengerutkan kening. Ya, saya tidak terlalu jelas tentang spesifiknya. Namun saya hanya tahu bahwa Yuqianshu dan yang lainnya dibawa kembali ke markas Tianjuo kali ini ada alasan untuk itu, kata Yang Mulia Mantra. Ahli Yang Mulia Surgawi, kata Qin-chen, tatapannya nampak serius. Selanjutnya Qin-chen pun bertanya tentang situasi spesifik Tianjuo, dan kemudian belajar tentang situasi Tianjuo di camp besar di medan perang 10.000 ras. Meskipun Qin-chen bertanya tentang hal ini, namun dia tidak tahu mengapa. Qin-chen juga dianggap sebagai orang dalam Tianjuo. Apa yang harus dia katakan? Yang Mulia Mantra hanya bisa menjelaskan semua ini secara rinci. Di antara semua informasi itu, Qin-chen lebih memperhatikan masalah penambangan Tianjuo di medan perang 10.000 ras dan juga penjualan senjata. Pengetahuannya lebih rinci, yang membuat Yang Mulia Mantra sedikit bingung. Mengapa Qin-chen bertanya dengan sangat jelas? Apa pendapat Anda tentang Penatua Gusu? Kata Qin-chen, dia tiba-tiba bertanya kepada Yang Mulia Mantra. Mendengar itu, Yang Mulia Mantra mengerutkan kening. Qin-chen, mengapa Anda tiba-tiba menanyakan hal ini? Penatua Gusu juga merupakan orang yang sangat berkualitas dalam Tianjuo. Dia juga rajin dan teliti, dan juga reputasinya cukup bagus, kata Yang Mulia Mantra. Oh, mendengar itu Qin-chen pun mengangguk, dan kemudian berkata kepada Yang Mulia Mantra, Senior Yang Mulia Mantra, bisakah Anda membawa saya ke ruang perbaikan rantai Anda? Oh, Qin-chen, sekarang kamu adalah ahli Yang Mulia. Apakah kamu akan memperbaiki rantai berkultivasi di sini? Kata Yang Mulia Mantra. Dan kemudian, setelah mengatakan itu, Yang Mulia Mantra pun langsung membawa Qin-chen dan Guru Suci Yao Guang ke bagian dalam aula, melintasi lapisan ruang, dan tiba-tiba mereka bertiga masuk ke ruang rahasia. Di ruang ini, ada pola formasi di mana-mana menghalangi segalanya, membentuk kekuatan spasial yang independen. Ini adalah tempat di mana saya biasanya berkultivasi. Di kedalaman ruang ini ada pena suci tingkat yang mulia, tetapi pada level saya, napas pena suci yang mulia itu telah diserap, dan sangat sulit untuk bisa meningkatkan basis kultivasi saya untuk menerobos ranah yang mulia bumi. Tetapi Qin-chen, jika Anda ingin berkultivasi di sini, itu sudah cukup. Kata Yang Mulia Mantra. Dia tersenyum kepada Qin-chen lalu kemudian berkata lagi, lalu kalau begitu, aku dan Guru Suci Yao Guang akan pergi terlebih dahulu dari sini. Hehehe, kenapa begitu cemas? Kata Qin-chen. Dia tiba-tiba tertawa dan menghentikan mereka berdua. Sebenarnya bukan aku yang ingin berkultivasi di sini, tetapi kamu berdua. Kami?
Kata Yang Mulia Mantra dan Guru Suci Yao Guang. Mereka berdua nampak terkejut. Apa maksud Qin Chen? Qin Chen kemudian tersenyum, dan Tian Jiwo dapat dianggap sebagai salah satu kekuatan manusia top. Yu Qiansu dan yang lainnya juga telah menerima manfaat dari Tian Jiwo. Terlebih lagi, Yang Mulia Mantra dan Guru Suci Yao Guang telah baik kepadanya. Dan sekarang kekuatan mereka berdua telah maju dengan lompatan yang bagus, akan tetapi mencapai batas. Dan Qin Chen akan membantu mereka berdua ini. Misalnya Qin Chen mengintegrasikan beberapa kekuatan yang mulia ke dalam tubuh keduanya, sehingga mereka berdua dapat menerobos ranah dengan cepat, sama seperti Tumoyu dan Ling Yuan. Selain itu, jika dia ingin berkembang di surga, Qin Chen juga harus melatih beberapa tim. Dari perspektif orang luar, ia termasuk dalam garis Yang Mulia Mantra. Jadi Qin Chen secara alami senang untuk meningkatkan kekuatan Yang Mulia Mantra. Kemudian ada kilatan cahaya di tangan Qin Chen, dan lalu 2 buah tiba-tiba muncul di tangannya. Buah kekacauan. Melihat kedua buah ini memancarkan aura kekacauan, mata Yang Mulia Mantra dan Guru Suci Yao Guang tiba-tiba membulat. Sial, ini adalah buah kekacauan, salah satu harta paling berharga di medan perang 10.000 ras. Dari mana Qin Chen mendapatkannya, dan bahkan mendapatkan 2 sekaligus? Tidak, saya mendengar bahwa kali ini ada pohon kekacauan di alam Dewa Piantin. Mungkinkah Qin Chen telah mendapatkan buah kekacauan di alam Dewa Piantin? Mendesis, saya mendengar bahwa untuk memperjuangkan buah kekacauan, bahkan para master di ranah Yang Mulia Bumi pun telah jatuh. Lalu bagaimana Qin Chen bisa memperjuangkannya dan bahkan mendapatkan 2 secara sekaligus? Segera Yang Mulia Mantra dan Guru Suci Yao Guang sama-sama memandang Qin Chen dengan kaget. Mereka berdua semua tahu kelangkaan dari buah kekacauan. Mungkinkah Qin Chen ingin memberi mereka berdua buah kekacauan? Napas Guru Suci Yao Guang menjadi pendek. Dia sekarang telah menjadi ahli setengah langkah yang mulia. Jika dia bisa mendapatkan buah kekacauan, sama sekali tidak ada masalah dalam bisa menerobos ranah yang mulia. Dan ini akan menjadi godaan besar baginya. Ranah yang mulia itu dapat memasuki bagian atas Tian Jiwo dengan posisi yang sama sekali berbeda. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Dan Yang Mulia Mantra, dia nampak juga sangat bersemangat. Dia adalah master di ranah puncak Melapana. Meskipun buah kekacauan tidak dapat dengan mudah membuatnya menerobos, tetapi aura kacau yang terkandung di dalam buah kekacauan juga dapat membuatnya memiliki transformasi yang luar biasa. Bahkan jika dia tidak dapat menerobos ranah Yang Mulia Bumi, dia dapat melangkah lebih jauh dan meletakkan dasar yang lebih solid untuk menerobos ranah Yang Mulia Bumi di masa depan. Satu-satunya masalah adalah bahwa buah kekacauan memiliki banyak sifat. Yang terbaik adalah memperbaikinya menjadi pil. Jika ditelan secara langsung, maka akan ada beberapa masalah. Qin Chen, kamu. Keduanya pun memandang Qin Chen dengan tidak percaya. Qin Chen, saya mungkin mengerti apa yang Anda maksud, tetapi buah kekacauan ini terlalu berharga. Guru Suci Yao Guang adalah setengah langkah yang mulia, dan dia membutuhkan buah kekacauan untuk dapat menerobos ranah yang mulia. Anda bisa memberinya, itu tidak apa-apa, namun Anda harus menyimpan sisanya. Saya sudah tua dan potensi saya jauh lebih sedikit daripada anak muda seperti Anda. Dan buah kekacauan Anda akan membutuhkannya lebih dari saya, kata Yang Mulia Mantra. Memang benar bahwa buah kekacauan dapat membawanya lebih dekat ke ranah Yang Mulia Bumi. Tetapi bagaimanapun juga dia tidak bisa langsung menerobos ranah Yang Mulia Bumi. Oleh karena itu lebih baik menyerahkannya kepada Qin Chen dan yang lainnya. Dan akan ada kemungkinan tak terbatas di masa depan. Tidak masalah, sebenarnya saya sudah memakan buah kekacauan, kata Qin Chen. Saya tersenyum. Bahkan jika kamu sudah memakannya, kamu bisa menyerahkannya kepada Yu Qiansu dan yang lainnya. Mereka lebih membutuhkannya daripada saya, kata Yang Mulia Mantra. Dia menggelengkan kepalanya lagi. Ini hanya buah kekacauan dan itu bukan masalah besar, kata Qin Chen. Dia tertawa. Yang Mulia Mantra, Guru Suci Yao Guang, kalian jangan menolak, kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, udara kacau pada Qin Chen melonjak, dan buah kekacauan di tangan Qin Chen tiba-tiba meledak. Aura yang kacau mengepul itu diubah menjadi kekuatan yang sangat murni oleh Qin Chen dan langsung mengalir kepada tubuh Yang Mulia Mantra dan juga tubuh Guru Suci Yao Guang. Buah kekacauan sebaiknya disempurnakan menjadi pil untuk tidak memiliki efek samping, tetapi metode pemurnian Qin Chen itu lebih langsung. Segera kekuatan sumber kacau yang mengepul memasuki kedua tubuh itu.
dan keduanya hanya merasakan kekuatan sumber yang mengerikan mengalir di tubuh mereka dan keduanya tiba-tiba meraung. Kemudian, boom! Dari tubuh Guru Suci Yao Guang, aura seorang yang mulia naik ke langit dan dia akan langsung memasuki ranah yang mulia. Sementara yang mulia mantra, dia juga nampak dipenuhi dengan kekacauan dan dia telah mendapatkan banyak manfaat. Ini tidak cukup, kata Qin Chen, matanya berkedip. Kemudian dari dunia yang kacau, beberapa sumber para ahli yang mulia bumi yang sebelumnya dibunuh oleh Qin Chen di alam rahasia Dewa Piantin sekarang secara instan diledakkan oleh Qin Chen dan lalu dimasukkan ke dalam tubuh yang mulia mantra dan Guru Suci Yao Guang. Ini, mata yang mulia mantra dan Guru Suci Yao Guang pun seketika berputar. Guru Suci Yao Guang baik-baik saja, lagi pula dia bahkan bukan ahli yang mulia. Apa yang ditanamkan Qin Chen kepada Guru Suci Yao Guang itu hanyalah asal-usul dan aturan dari beberapa ahli yang mulia panah, dan kadang-kadang beberapa asal tingkat yang mulia bumi yang halus. Namun apa yang ditanamkan oleh Qin Chen kepada yang mulia mantra itu adalah beberapa esensi dari puncak mulia bumi yang merupakan suplemen besar bagi orang-orang puncak mulia panah seperti yang mulia mantra. Terlebih lagi, ada juga asal kekacauan yang disembunyikan oleh Qin Chen dari alam Dewa Piantin. Apa? Mereka berdua pun tiba-tiba mengucapkan suara kesakitan, dan asal mula kekacauan primordial dan asal usul yang mulia yang dituangkan ke dalam tubuh mereka berdua itu dan cepat mengubah struktur asal usul mereka, dan aura tubuh mereka berdua naik dengan cara yang samar-samar. Gemuruh, napas teror yang mulia langsung datang dan Guru Suci Yao Guang langsung menerobos ke ranah yang mulia dan tubuhnya dengan cepat naik. Ahli yang mulia telah lahir. Jika orang-orang dari ras lain ada di sini dan melihat adegan ini, maka mereka pasti akan terkejut. Ahli yang mulia tidak peduli itu ditempatkan dengan kekuatan apapun. Ahli yang mulia itu bukan orang yang kecil. Dibutuhkan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan juga banyak sumber daya untuk dapat menerobos ranah yang mulia. Tetapi di sini, Qin Chen langsung melahirkan ahli yang mulia dalam sekejap. Namun ini juga karena ada terlalu banyak harta di tubuh Qin Chen. Apakah itu asal-usul kekacauan atau buah kekacauan? Itu semua adalah hal yang baik yang harus didambakan oleh ahli yang mulia surgawi sekalipun. Dan menggunakan itu lebih mudah untuk meningkatkan kekuatan Anda. Tentu saja ini juga karena Qin Chen tidak seperti Xiao Yao Supreme. Dia fokus pada seluruh kelompok etnis. Di belakangnya adalah tingkat atas yang besar dari klan besar. Terlalu sulit untuk meningkatkan kekuatan klan besar. Tetapi seperti Qin Chen, dia hanya meningkatkan satu orang. Kekuatan orang-orang ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Asal-usul yang mulia bumi yang mengepul dan asal-usul kekacauan memasuki tubuh mereka berdua. Setelah Guru Suci Yao Guang menerobos, belenggu yang mulia bumi di tubuh yang mulia mantra juga nampak dipatahkan dengan satu klik, langsung hancur dan dipatahkan secara langsung. Aura yang mulia bumi yang kuat langsung meresap, mengejutkan dunia. Dan pada saat yang sama, ruang domain yang tidak terlihat meresap yang merupakan domain yang mulia mantra sendiri. Aku telah menerobos ranah yang mulia bumi, kata yang mulia mantra. Dia merasakan napas di tubuhnya dengan tak percaya dan dia bahkan terpana. Ini merupakan mimpinya selama bertahun-tahun, ratusan ribu tahun. Dia telah menerobos ranah yang mulia selama ratusan ribu tahun, dan ia juga telah bekerja keras untuk meningkatkan kultivasinya untuk mencoba menerobos ranah yang mulia bumi. Tetapi karena beberapa cedera tersembunyi di masa mudanya, dia tidak dapat melakukannya ketika dia melangkah ke ranah yang mulia. Dia sangat sulit untuk bisa melangkah ke ranah yang mulia bumi dan bahkan dia hampir putus asa. Inilah sebabnya dia sebelumnya menolak untuk menerima buah kekacauan. Tetapi sekarang dia telah langsung menerobos ke ranah yang mulia bumi. Dia melakukan terobosan. Dia benar-benar melakukan terobosan. Aura di tubuhnya pun langsung berubah. Tubuh fisiknya juga telah diubah. Semacam vitalitas yang mengepul mengalir dari tubuhnya, membuatnya penuh dengan kekuatan lagi. Anda, yang mulia mantra pun langsung memandang Qin Chen dengan takjub. Ekspresinya gelisah dan dia tidak bisa mengucapkan terima kasih. Namun setelah dia melihat Qin Chen, dia bahkan lebih terkejut lagi. Karena dia sebelumnya tidak bisa melihat basis kultivasi Qin Chen. Dan dia tidak terkejut, karena dia berpikir bahwa Qin Chen menggunakan teknik tertentu untuk menutupi kekuatannya dan menghalangi persepsinya. Tetapi sekarang, setelah menerobos ranah yang mulia bumi,
dia menemukan bahwa dia masih tidak dapat bisa melihat basis kultivasi Qinchen. Sebaliknya, dia malah melihat kabut pada tubuh Qinchen yang menjadi semakin padat dan misterius. Dikombinasikan dengan sumber yang mulia, yang menakutkan, yang sebelumnya Qinchen alirkan kepada tubuhnya. Yang Mulia Mantra tiba-tiba menghirup udara dingin, dan dia dengan samar-samar mengerti bahwa Qinchen di depannya tidak hanya membuat terobosan di alam Dewa Piantin, tetapi juga memiliki kesempatan, bahkan lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Qinchen sekarang bukan lagi ahli setengah langkah yang mulia, yang membutuhkan perlindungannya ketika seperti di rumah Guohan waktu itu, tetapi sekarang Qinchen telah tumbuh menjadi raksasa.